Abu Nawas menduduki singgasana raja. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas sehingga mengajaknya tinggal di dalam istana. Raja Harun ar-Rasyid pun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang terbelit-belit. Dengan kehadiran Abu Nawas di istana, maka Baginda Raja pun dapat setiap saat meminta pertimbangan pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya sebagai penasihat kerajaan. Namun tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di dalam istana. Ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya, meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia. Abu Nawas pun memilih ingin tinggal di luar istana. Ia rindu sekali ingin menggarap sawah dan merawat hewan-hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar dari istana. Setelah semalaman ia berpikir, lalu Abu Nawas pun menemukan cara yang jitu untuk keluar dari lingkaran istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali. Kemudian ia pun pergi ke ruang utama istana. Dan saat itu, suasana masih sangat sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itulah Abu Nawas pun mendekati singgasana Paduka Raja dan mendudukinya. Tak hanya itu, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah yang menjadi rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan pun akhirnya terpaksa menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja, kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta Baginda Raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati akan diberikan. Para pengawal yang menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, Paduka Raja pun akhirnya terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda Raja, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana Paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja dibuat sangat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah Abu Nawas apa yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Dan Raja pun mendengar jawaban Abu Nawas pun terkejut. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Baginda Raja tak sampai hati untuk melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudah Abu Nawas, tak usah menangis, jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, bukan pukulan mereka yang membuat aku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka Raja," kata Abu Nawas yang membuat Raja pun tercengang oleh ucapan Abu Nawas. "Engkau mengasihaniku Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, "Wahai Baginda Raja,
Aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu kerasnya. Apalagi Paduka Raja yang telah menduduki tahta itu selama berpuluh-puluh tahun. Seperti apa yang akan Paduka terima nantinya? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawalnya. Oleh karena itu, Baginda Raja pun menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istananya. Baiklah, jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari istanaku, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan sedikit geram. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itu yang saya kehendaki, balas Abu Nawas sambil menyalami Baginda Raja untuk kemudian pamit keluar dari istana. Kisah Abu Nawas terbebas dari kematian. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai di kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurunan jauh dari tempat tinggalnya. Di kampung itu nampak keramaian dan ternyata ada kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur. Ketika Abu Nawas asyik mengamati suasana, tanpa disadari ada puluhan pasang mata yang mengawasinya. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun sudah tertangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Lalu dia pun dibawa ke tengah-tengah kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur tersebut. Saat ada seseorang yang membawa golok tajam mendekatinya, Abu Nawas tidak tinggal diam saja. Ia pun bertanya, "Hai, kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. Salah seorang dari mereka pun menjelaskan bahwa setiap ada orang asing yang datang ke situ, mereka akan menyembelih lalu mencampurnya ke dalam adonan bubur dan memakannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun ketakutan juga. Namun meski dalam keadaan terjepit begitu, dia pun masih sempat berpikir dengan jernih. Kalian sudah lihat kan, badanku kurus kering, jadi dagingku tidak banyak. Kalau kalian mau, besok akan aku bawakan temanku yang badannya gemuk, sehingga kalian bisa makan untuk beberapa hari lamanya, ucap Abu Nawas kepada mereka. Aku janji, betul, aku akan janji kepada kalian. Maka lepaskanlah aku, pinta Abu Nawas. Dan karena janjinya itu, akhirnya Abu Nawas pun dilepaskan. Abu Nawas pun sejenak berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa temannya yang gemuk. Terlintas di pikirannya bahwa sang Raja Harun Ar-Rasyid. Seharusnya Raja tahu kondisi ini dan alangkah baiknya jika dia mengetahuinya sendiri, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Akhirnya, dengan berbagai bujuk rayunya, ia pun berhasil mengajak Raja Harun Ar-Rasyid ke kampung pedalaman itu. Sesampainya di kampung pedalaman itu, tanpa banyak bicara, warga langsung menangkap Baginda Raja. Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung tersebut. Dalam hatinya ia pun berpikir, bila Raja pintar, pasti dia akan bisa membebaskan diri. Tapi kalau tidak, maka Raja pun akan mati. Dan Abu Nawas pun yakin bahwasanya Raja cukup cerdas untuk bisa meloloskan diri dari kampung pedalaman itu. Sementara itu, Raja yang ditawan tidak menyangka
bahwa dia akan disembelih oleh warga kampung pedalaman yang masih merupakan wilayah kekuasaannya sendiri. Dalam keadaan takut, raja pun memiliki inisiatif juga rupanya. Dan ia pun berkata kepada tukang bubur tersebut, "Dagingku ini tidaklah terlalu banyak karena banyak lemaknya. Kalau diizinkan, kalian akan kubuatkan peci kemudian dijual dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu." Bujuk Raja Harun Ar-Rasyid kepada warga kampung pedalaman tersebut. Dan akhirnya mereka pun menyetujui dan meminta raja untuk menyelesaikan peci itu. Dan setelah peci tersebut dibuat, raja pun dibebaskan. Dan setelah raja dibebaskan, akhirnya Abu Nawas pun segera dipanggil oleh baginda raja untuk menghadap ke istana. Karena telah berani mencelakakan rajanya sendiri. Setelah Abu Nawas menghadap baginda raja pun berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakan aku. Kamu harus digantung, Abu Nawas," ujar baginda raja dengan geramnya. Namun Abu Nawas minta diberikan waktu untuk pembelaan dirinya. "Baiklah, tapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga, Abu Nawas," ujar baginda raja Harun Ar-Rasyid. "Tuanku, alasan hamba menyerahkan kepada pembuat bubur itu karena hamba ingin menunjukkan fakta kepada Paduka. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab Paduka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, Paduka. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya, Paduka," kata Abu Nawas. Setelah mendengar pembelaan dari Abu Nawas, Raja Harun Ar-Rasyid pun menerimanya dan membebaskan Abu Nawas dari hukumannya. Setelah itu, raja pun melakukan pembinaan kepada suku pedalaman tersebut. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Bapak Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad yang bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu pun sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana oleh baginda raja dan diperintahkan untuk menguburkan jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas hampir tiada beda dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga menghafani, mensolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas pun mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pohon pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia pun mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka pun menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun Ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata Wasir, utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," kata Abu Nawas dengan entengnya, seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas,
"Kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan raja. "Hai Wasir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai, supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si Wasir pun hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau tidak menghadap Sultan?" tanya Wasir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tidak tahu, maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya Wasir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilemparkan ke arah si Wasir dan teman-temannya. Si Wasir pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka pun segera melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti orang gila itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Mendengar penuturan dari si Wasir, Sultan Harun ar-Rasyid pun menjadi geram dan berkata, "Kalian ini bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak pecus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Lalu si Wasir pun segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas pun dihadirkan di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Namun lagi-lagi di hadapan Raja, Abu Nawas pun berlagak aneh. Bahkan tingkahnya pun makin ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda Raja. "Ya Baginda, tahukah Anda?" kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang," lanjut Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, engkau menghinaku ya?" seru Baginda Raja menahan marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" kata Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa dilecehkan, ia pun naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tubuhnya kurus kering itu pun akhirnya lemah tak berdaya setelah dipukuli tentara yang tubuhnya kekar. Seusai dipukuli, Abu Nawas pun disuruh keluar dari istana. Ketika sesampai di pintu gerbang, ia pun dicegat oleh penjaga. "Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa dengan perjanjian itu Abu Nawas? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian Abu Nawas. Nah, sekarang mana bagianku?" kata sang penjaga. "Hei penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda Raja yang diberikan kepadaku tadi?" sahut Abu Nawas. "Ya tentu saja Abu Nawas, itu kan sudah merupakan perjanjian kita," kata si penjaga itu. "Baiklah, aku berikan semuanya saja, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas yang masih menahan rasa sakit. "Wah, ternyata engkau baik sekali Abu Nawas. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja," kata si penjaga itu dengan kegirangan. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas pun mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu pun dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu pun menjerit-jerit kesakitan dan menganggap bahwa Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga pintu gerbang itu pingsan, Abu Nawas pun meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu,
Setelah sadar, si penjaga pintu gerbang itu pun mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya Baginda Raja, ampun beribu ampun Baginda Raja. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan Baginda Raja. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Raja," kata si penjaga itu sambil meringis-ringis kesakitan. Akhirnya Baginda Raja pun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Raja, ia pun ditanya oleh Baginda Raja, "Hai Abu Nawas, benarkah engkau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. "Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas? Coba kau jelaskan sebab musababnya. Kau memukuli orang itu," tanya Baginda Raja. "Tuanku yang mulia, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka hadiah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuknya dan 1 bagian lagi untuk saya Baginda Raja. Nah Baginda Raja, pagi tadi hamba akan menerima hadiah 25 kali pukulan dari Baginda Raja. Dan hadiah itu hamba berikan kepada penjaga itu semua Baginda Raja. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepada penjaga pintu gerbang itu yang mulia," jelas Abu Nawas. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda Raja," jawab si penjaga pintu gerbang. "Tapi hamba tidak mengira Baginda, jika Baginda Raja memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas," kata si penjaga. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya," kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. "Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu," kata Baginda Raja. "Ampun tuanku," sahut si penjaga pintu gerbang dengan gemetar. "Tuanku yang mulia, hamba sudah lelah, mau beristirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi yang mulia, sebab waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku yang mulia. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba," kata Abu Nawas melancarkan akal cerdiknya. Sejenak Baginda Raja pun terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Baginda Raja pun kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas pun masih bertindak aneh dan bahkan semakin nyeleneh seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" tanya Baginda Raja kepada menterinya. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi, kata sang Perdana Menteri memberi saran. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama tuanku. Abu Nawas telah menjadi gila
Karena itu dia tak layak menjadi kadi, sahut para menteri. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja, kata Baginda Raja memutuskan. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas pun masih dianggap gila. Maka Sultan Harun ar-Rasyid pun mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan diri menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda Raja pun menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas pun mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta bapaknya. Abu Nawas pun segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata baunya harum. Sedangkan yang sebelah kiri baunya sangat busuk. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan baunya harum sekali. Tapi yang sebelah kiri baunya amat busuk, jelas Abu Nawas. Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya hal itu bisa terjadi? Kata bapaknya mulai menjelaskan. Syekh Maulana atau Bapak Abu Nawas pun mulai bercerita. Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak engkau diangkat menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun ar-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai kadi, kata bapaknya. Oleh karena itulah, Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi oleh Baginda Raja. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas.
Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol?" Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, "Itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana?" "Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara," ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" "Ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit?" Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab, "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu," kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. "Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya." "Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu?" "Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. "Hahaha, aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang ketiga penasaran. "Itu mudah saja. Begini saudara, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak, berarti saya keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas dan buah kurma paling manis. Di tengah kesibukannya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri mengajar murid-muridnya dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias murid-muridnya berangkat ke rumah Abu Nawas. Mereka sangat semangat belajar ilmu agama Islam. Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satunya bernama Ahmad. Ia murid pendiam tapi pintar. Bahkan Ahmad mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior.
Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Guru, bolehkah kami bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa? Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad," ucap murid Abu Nawas. Abu Nawas pun sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-muridnya yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?" tanya Abu Nawas balik. "Dia kan murid baru, Guru. Sedangkan kami sudah lama jadi murid guru," ujar mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan dalam diri mereka. Supaya tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa, Guru?" sahut murid-murid penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah yang menjadi pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, aku akan berikan kalian sorban yang indah," kata Abu Nawas. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela membeli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan mereka akan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik dari kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara si Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki memang bukan kurma yang terbaik, tapi Ahmad antusias mengikuti sayembara gurunya itu. Setelah mendapat kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad. Dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Hei, kamu kenapa, Nak?" tanya Ahmad. "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut sambil menangis. "Hei Nak, ini aku ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Anak kecil itu pun langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad pun melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang ada di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datanglah Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ia pun menghampiri Ahmad dan berkata, "Oh, saya lapar sekali, Nak. Berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi aku hanya punya 2 butir kurma saja, Kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, Nak. Berikan aku 1. Satunya untuk bekal kamu nantinya," balas Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Ahmad pun lalu memberikan 1 butir kurmanya kepada sang kakek pengemis itu. Lantas ia pun melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka pun diuji oleh Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Akan tetapi tidak ada satupun yang rela memberikan kurmanya kepada Abu Nawas. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak?
Berikan aku satu saja, pinta Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis. Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya, balas si murid. Kemudian, murid tersebut meninggalkan pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing murid pun membanggakan kurma yang dibawanya. Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya sangat manis sekali, ujar salah satu murid. Belum tentu, pastinya aku yang akan menang sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis tapi jumlahnya juga banyak. Lebih banyak dari yang kamu bawa, timpal murid yang lainnya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya pun mentertawakannya. Hei, kurma jelek begitu dibawa kemari. Sudah begitu jumlahnya jelek cuma satu lagi, celetuk salah seorang temannya. Dan mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-teman Ahmad membuat Ahmad pun menjadi minder. Ia pun membalikkan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. Hei Ahmad, jangan pulang dulu. Ayo ke sini, teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad pun disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. Hei murid-muridku, apakah kalian sudah membawakan kurma yang paling manis? Tanya Abu Nawas. Sudah guru, jawab murid-muridnya penuh dengan semangat. Kemudian Abu Nawas pun menyuruh menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu, murid-muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya." "Siapa pemenangnya, guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Guru tidak adil. Masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Hei murid-muridku, tahukah kalian saat kalian membawakan kurma kemari, saya menguji kalian semua dengan menyamar sebagai seorang pengemis. Tapi tidak ada satupun yang mau memberikan kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, lebih bagus. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun kurma yang dibawa Ahmad adalah buah yang biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kurma kalian, terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas, murid-murid ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Sebab Ahmad memang punya akhlak yang paling mulia. Kisah Abu Nawas dan peramal palsu. Dikabarkan bahwasanya di kota Baghdad ada seseorang yang mengaku sebagai seorang peramal yang sakti hingga menggemparkan kota Baghdad. Kabar tersebut didengar oleh Abu Nawas. Peramal sakti tersebut sesumbar di depan orang banyak bahwasanya ia mengetahui peristiwa yang akan datang. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk meminta diketahui nasibnya.
Hal ini membuat rakyat pun penasaran, termasuk Abu Nawas. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata-kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturannya, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu tersebut. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas pun resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun datang ke rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu itu dengan nada yang sok berwibawa. "Aku cuma mau bertanya, Pak Tua. Apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Oh, tepat sekali anakku. Kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu ya. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa yang akan datang?" tanya Abu Nawas lagi. "Oh, tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu tersebut. Setelah mendengar pengakuan peramal palsu tersebut, tiba-tiba Abu Nawas pun memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal palsu itu. "Aduh, kenapa kau memukulku, anakku?" tanya peramal palsu dengan kesakitan. "Oh, tadinya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda ini pembohong," ujar Abu Nawas. "Oh tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan sebelum kau datang ke sini, aku sudah tahu, anakku," kata si peramal palsu itu dengan berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak waktu aku pukul?" tanya Abu Nawas lagi. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi," tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal palsu itu pun buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku, anakku," jawab si peramal palsu itu. "Anda salah, Pak Tua," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas pun menghancurkan barang-barang yang ada di rumah peramal tersebut, hingga rumah itu pun menjadi berantakan. Banyak barang yang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu pun lalu mengadukan kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu itu diundang ke pengadilan untuk menemui Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Oh begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal yang sakti dan bilang katanya tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Tuan Hakim.
Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim, pasti dia akan menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukulnya. Jadi siapa yang salah? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul dia? Tutur Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu, Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia yang pembohong, Tuan Hakim. Jelas Abu Nawas. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya kau tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada peramal palsu tersebut. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti sebagai peramal palsu itu pun menjadi kapok. Dia tidak berani lagi membuka praktek ramalannya lagi. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya. Sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk,
Istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja. "Dengan tambang Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan tenangnya. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tak sabar lagi. "Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas mulai berkelit. "Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda dan sambil melotot. "Ya Baginda, kurang lebih seperti itu," jawab Abu Nawas tangkas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas yang dikalahkan oleh untanya. Alkisah. Di negeri 1001 malam, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, lalu berangkatlah Abu Nawas dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa pun menusuk sampai ke tulang-tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka pun berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" tanya unta kepada Abu Nawas. "Iya, kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, lalu keduanya pun melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara waktu. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam. Tapi malang bagi si unta,
Ia tidak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas pun tidur di dalam tenda dengan nyenyaknya. Sementara itu, si unta tak bisa tidur lantaran merasa kedinginan. Si unta pun mulai berpikir kalau terus begini, pasti dia esok akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pada tengah malam, si unta pun membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Lalu Abu Nawas pun tidak merasa keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta pun berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Dan benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu mengizinkannya. 1 jam lagi si unta pun berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Dan demikianlah, jam demi jam pun berlalu, hingga akhirnya Abu Nawas pun tidak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar tenda. Melihat ontanya masih tidur nyenyak di dalam tenda, Abu Nawas pun membangunkannya dan menanyainya kenapa ia tidur di luar tenda, sementara untanya malah tidur di dalam tenda. Unta pun segera bangun dan ia pun tersenyum sambil menggosok-gosokkan matanya. Dan dijawabnya pertanyaan tuannya itu dengan santai. "Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin, Abu Nawas pun berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku biasa dikenal orang paling cerdik. Ternyata masih bisa kau kalahkan untaku." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada Tuan." "Hahaha, kau memang unta yang cerdik, masih saja bisa berkelit. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi," ucap Abu Nawas.